Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Destika Biotekindo Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu CEK, distributor alat kesehatan. Nah, ini mirip seperti lab, yaitu sepupunya lab jadi teman-teman. Ya, mungkin kita anggap saja lab itu kakaknya, ini adiknya teman-teman. Mirip benar nih teman-teman. Listing juga mirip, waktu dia penahan juga mirip teman-teman. Oke, mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat teman-temannya untuk ini juga alamatnya juga mirip kawasan industri Pulau Gadung. Kita lihat juga untuk lab teman-temannya kawasan industri Pulau Gadung. Jalannya juga sama, kompleknya juga sama 1113. Kita perhatikan juga sama. Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nah, sama ya teman-teman, sama persis. Ya mungkin hanya beda di produknya saja teman-teman. Dia jualannya. Ya kalau kita lihat sih produknya beda nama itu. Nah, kalau kita lihat untuk informasi perusahaan IPO-nya teman-temannya, kalau untuk cek sekitar 8 juta lot, sedangkan kalau untuk lab itu 7 juta lot. Nah, harga penawarnya juga nggak jauh beda di satusan semua teman-teman. Mau baik itu lab di 100 dan juga untuk cek di 100 juga. Nah, mungkin dana diperoleh untuk cek ini agak lumayan besar dibandingkan lab. Nah, untuk penawaran awalnya teman-teman nggak jauh beda. Kalau untuk cek di tanggal 23, kalau untuk lab di tanggal 19 teman-teman, di bulan Juni juga. Nah, penahan umumnya gak jauh beda juga, sama-sama di tanggal 2 Juli dia teman-teman, tapi agak lama untuk cek ini sampai 8 Juli teman-teman. Itu listingnya di tanggal 10 Juli tahun 2025. Dan juga kalau untuk lab 8 Juli. Underweighten juga sama, YJ yang bawa, yaitu Lotus Andalan Sekuritas, sama persis ini teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata ini kita anggap seperti sepupuan aja dia teman-teman, kakak adik. Nah, karena kalau kita sih untuk anak usahanya itu ya PT Optel ini teman-teman, Investama Mulia itu. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan aja untuk cek ini teman-teman. Oke, ini dia teman-teman perusahaan yang mau makan IPO teman-teman. Ya kita bisa anggap saja ini sepupunya lab itu. Oke, kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten yaitu PT Destika Biotekindo Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu CEK. Didirikan pada tahun 1989 dengan fokus menyediakan solusi untuk produk alat kesehatan dan alat laboratorium berkualitas tinggi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan berhasil menjalin kemitraan strategis dengan beberapa prinsipal alat kesehatan terkemuka dari mancanegara, seperti Biolat pada tahun 1990 dan Telma pada tahun 2004, yang membantu memperluas jangkauan produk-produk alat kesehatan dan alat laboratorium di Indonesia. Dengan berbagai pencapaian dan kontribusinya, perusahaan terus berkembang sebagai salah satu yang terdepan dalam penyediaan solusi alat kesehatan dan alat laboratorium di Indonesia. Dengan komitmen yang kuat untuk mendukung kemajuan di bidang kesehatan dan penelitian ilmiah. Untuk alamat emiten di kawasan industri Pulau Gadung, Jalan Lawe Galam 5 Blok L, nomor kompleks 11 sampai 13, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jakarta. Untuk situs perusahaan emiten ini http destika.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ya, alamatnya sama seperti lab teman-temannya, agak jauh beda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia produknya teman-teman. Ya, mungkin kalau kesehatan tahu ya teman-temannya untuk produk ini. Nah, ini yang dijual teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut lagi ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 815 juta lembar saham atau 8 juta 150 juta lot. Dari total saham dicatatkan yaitu 20,04%. Untuk harga penawarnya dari 120 sampai 140. Untuk dana diperoleh sekitar 97 miliar sampai 114 miliar. Untuk penawaran awalnya di tanggal 23 Juni sampai 25 Juni tahun 2025. Untuk penawaran umumnya di tanggal 2 Juli sampai di tanggal 8 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 10 Juli tahun 2025. Untuk underwriternya yaitu YJ, Lotus Andalan Sekuritas, masuk ke papan pengembangan. Nah, kalau kita lihat sih sama persis teman-teman dengan lab waktu lalu. Kita lihat teman-teman kalau kita flashback waktu lalu itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Kalau rencana penggunaan juga sama persis teman-teman seperti lab, yaitu seluruh dana yang diperoleh nanti dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan untuk modal kerja. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di
Popisius di bab 2 teman-teman. Jadi ya kalau kita sih cukup menarik, digunakan untuk modal kerja semua teman-teman, sama seperti lab waktu lalu itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya 20 per saham. Nah, ini dia teman-teman. Ya kalau kita sih yang paling banyak pegang itu ada PT Optel Investama Mulia. Ya kita anggap saja ini anak usahanya teman-temannya. Induknya, bukan anak usahanya. Induk dari nama tuh cek ini teman-teman. Nah, ini yang paling tinggi. Ya kalau kita sih untuk lab nggak kelihatan teman-temannya. Ya anggap saja lab itu sepupuan teman-teman. Ya lalu banyak sekali ada pemegangnya teman-teman itu. Nah jadi kalau kita sih untuk jumlah saham yang akan disetorkan penuh adalah sekitar 4 miliar teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke pembatasan atas saham. Nah kalau kita lihat teman-temannya untuk pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penahanan umum perusahaan ini, ya kalau kita perhatikan sih ya seperti biasa teman-temannya. Nah dia suruh saham tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran perusahaan menjadi efektif secara sukarela sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan para pemegang saham perusahaan seluruhnya tertanggal 5 Maret tahun 2025. Ya dia nggak boleh nama tuh pemblokiran saham, artinya nggak boleh nama tuh mengalihkan sahamnya teman-teman. Nah yang masing-masing tertanggal 25 Maret tahun 2025. Nah kalau kita sih untuk pengendalinya tuh Laurentia Haryadi teman-teman selaku pengendali perusahaan, akan tetapi menjadi pengendali perusahaan dan tidak dapat mengalihkan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu. Ya jadi ya kalau kita sih ya mereka nih nggak boleh nama tuh mengalihkan sama sekali teman-teman untuk sahamnya itu. Oke, kita lihat dulu nama tuh hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengawasan antar perusahaan dan pemegang saham berbentuk hukum. Nah, yang paling banyak ini teman-temannya. Nah, dia di sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat pergerakannya, nah ini head juga, limited. Nah, ada Teresia teman-temannya, Susanti. Nah, ini. Nah, ada juga ini. Ya, kita anggap saja ya yang pegang paling banyak itu ya PT Optel Investama Mulia ini. Nah, ini anggap saja dia ini sepupuan ini teman-teman. Anggap aja ini kakaknya, ini adiknya yang mau melakukan IPO teman-teman itu. Ya mungkin tahun depan nanti ininya teman-teman PT Optel Internasionalnya yang mau melakukan IPO atau ininya teman-teman. Ya kalau kita sih setiap tahun dia IPO, ngawal juga sama teman-teman. Ya bisa saja nanti ya ada ininya lagi teman-teman. Sepupunya lagi mau melakukan IPO dari dari perusahaan PT Optel Investama Mulia ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan keuangan teman-teman. Nah, kalau kita sih untuk jumlah asetnya di tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan, di tahun 2024 meningkat lagi. Untuk jumlah liabilitasnya, kalau kita lihat sih di tahun 2022 ke tahun 2023 agak sedikit menurun. Di tahun 2024 meningkat ya. Untuk jumlah ekuitasnya dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan, di tahun 2024 lumayan mengalami peningkatan. Ya jadi kalau kita sih oke lah teman-temannya untuk nama tuh jumlah asetnya nih. Ya jadi itulah kenapa dia masuk ke papan pengembangan dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi penghasil kompresif lainnya. Nah, kalau kita lihat untuk pendapatannya, ya kalau kita sih di tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Di tahun 2024 juga mengalami peningkatan. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yaitu kita masuk ke laba tahun berjalan. Kalau kita lihat di tahun 2022 ke tahun 2023 sedikit mengalami kenaikannya. Nah, di tahun 2024 agak lumayan meningkat ya teman-teman itu. Nah, coba kita lihat untuk rasio keuangannya teman-teman. Nah, kita lihat untuk rasio pertumbuhannya di tahun 2022 ternyata mengalami penurunan untuk laba bersihnya. Untuk di tahun 2023 meningkat, di tahun 2024 meningkat lagi dia. Nah, kalau kita lihat untuk laba komprehensif tahun berjalannya dari tahun 2022 itu meningkat itu sangat drastis ya. Mungkin zaman kopi teman-temannya. Di tahun 2023 sedikit menurun. Tapi ya lumayan juga masih naik dia presentasinya. Tapi di tahun 2024 meningkat lagi untuk nama tuh presentasi untuk laba komprehensif tahun berjalannya itu. Nah, untuk jumlah asetnya meningkat juga teman-teman dari tahun ke tahun. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen. Setelah dilaksanakan penahanan umum perdana saham, perusahaan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas rupiah sebanyak-banyaknya 20% untuk masa yang akan datang mulai tahun 2027 berdasarkan dari laba bersih tahun 2026. Artinya di tahun 2025 ini mau bagikan di tahun 2026 enggak teman-teman. Artinya mulai di tahun 2026 masuk. Nah, misalkan tahun 2026 artinya tahun depannya masuk, nah, tapi di tahun 2027 nanti
dia akan bagikan dividendnya teman-teman. Nah, dengan catatan seperti ini teman-temannya, saldo labanya dan juga kepatuhan nama tuh untuk laporan umum pemegang saham nanti teman-teman itu. Ya, jadi kalau kita sih dia mau bagi dividen sebanyak 20%, itu dia. Ya cukup lah teman-temannya. Tapi ya kalau kita IPO antal ya mainannya ya main cepat teman-teman itu. Tapi kalau saya lihat untuk lab dijagain banget teman-temannya, harganya enggak di bawah harga bawah IPO dia itu. Oke, kita lanjut lagi ke policy check teman-teman. Untuk harga di 120 dan juga di 140. Untuk PBP-nya yaitu 5,23 kali di 120, di 140 yaitu 6,10 kali. Untuk poolnya di 120 yaitu 32,15 kali, untuk di 140 yaitu 37,51 kali. Untuk BP sama 22,93, untuk DOL juga sama 27,42%. Untuk AI juga sama 16,27%. Untuk EPS 3,73. Untuk jumlah saham yang disetorkan penuh adalah 4 miliar. Untuk ekuitas 93 miliar. Untuk laba bersihnya 15 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 25 miliar. Untuk market cap di 120 yaitu 487 miliar. Untuk market cap di 140 yaitu 569 miliar. Nah, ini untuk policy check di tahun 2024 teman-temannya. Nah, jadi kalau kita sih untuk policy ini agak cukup mahal ya teman-temannya. Tapi nggak jauh beda seperti lab kemarin teman-teman, sama persis ini policy-nya tuh. Ya mungkin policy seperti ini ya ikut IPO deh teman-teman, itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham cek dari tahun 2022 ke tahun 2024 mengalami peningkatan dari segi pendapatan dan juga laba tahun berjalannya. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk modal kerja semua yang kita lihat tadi. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham cek adalah YJ yang sangat menarik karena rekodnya itu tidak pernah kecewa, selalu tutup OKA, dan rata-rata yang dibawa begal terakhir adalah lab. Bisa begal, apalagi sepupunya nanti apakah bisa begal juga teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu untuk record untuk YJ, yaitu Lotus Andalan Sekuritas. Di tahun 2018 A semua, di tahun 2019 A semua, di tahun 2001 A semua, di tahun 2022 hanya Alkoja ALB. Di tahun 2023 A semua kecuali Habat papan akreditasi 4 kali ALB. Di tahun 2024 A semua. Nah, kalau kita lihat di tahun 2024 Tata 2 kali A semua, tapi untuk MCAP aja bisa begal, Blast juga bisa begal, Lab juga bisa begal. Artinya 2 kali A kelop, ketiga kalinya open enggak ini dia teman-teman, enggak alay teman-temannya. Mungkin pelan-pelan naik ya sudah. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-temannya, untuk cek ini bisa begal kemungkinan kalau sama seperti lab teman-teman itu. Apalagi kalau kita lihat untuk YJ itu cukup menarik banget itu. 4, IPO saham cek tergolong lumayan mahal untuk policy-nya. Tidak jauh beda seperti lab dulu, tapi sukses bawa IPO dia teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan, digaris bawain. Yang kelima, IPO saham cek kalau sendirian tidak ada IPO lain cukup menarik nih. Apalagi underwriternya YJ yang bawa pasti terfokus ke saham IPO ini teman-teman itu. Yang keenam, IPO saham cek lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek JIPC aja. Ya, kalau begal bonus ya mungkin kalau sudah sampai situ ya sudah selesai teman-teman. Ya mungkin kalau nggak alok-alay ya kita jualan seperti biasa sih teman-teman itu. Ya, jadi kalau menurut saya sih oke nih saham ini cocok untuk dibeli. Karena ya kita memanfaatkan momentumnya aja untuk mendulang cuan. Nah, ini yang saya tunggukan selain CDA. Tunggukan saham-saham IPO lain seperti ini teman-teman. Ini nggak jauh beda seperti lab. Kalau teman-teman pernah ikut lab mungkin tahu ya untuk pergerakannya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham cek. Ya mungkin akan ada lagi IPO lain teman-teman. Kita tungguin aja sih. Kalau untuk cek ini cukup menarik teman-teman. Cukup menarik karena underwriternya YJ dan juga sepupunya lab itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.